Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyajikan hasil kerja kelompok kami. Adapun nama anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Dewa Ayu Cintia Puspasaitri, lalu ada Nilurnia Kristina Putri, lalu ada Ketut Mas Anjali, lalu ada Kadek Rahayu Kurnia Lestari, lalu ada Ida Ayu Putu Anggarani, dan yang terakhir Niputu Jenita Indraswari. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyajikan materi yang berjudul Pelayanan Kebidanan pada masa pandemi COVID-19 di rumah sakit. Ada 3 peta konsep yang akan kelompok kami sajikan. Yang pertama ada pelayanan kebidanan, yang kedua ada pelayanan kebidanan pada masa pandemi COVID-19, dan yang ketiga ada pelayanan kebidanan pada masa pandemi COVID-19 di rumah sakit. Baik, perkenalkan nama saya Nirina Kristina Putri dengan NIM 2006091015. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pelayanan kebidanan. Adapun definisi pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar memperoleh SIPB, yang merupakan surat izin praktek bidan dari Dinas Kesehatan. Pelayanan kebidanan merupakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktik profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat. Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga dalam rangka tercapainya keluarga yang berkualitas. Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga, dan masyarakat, yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan. Materi selanjutnya mengenai macam-macam pelayanan kebidanan. Terdapat beberapa upaya yang dilaksanakan untuk menjalankan pelayanan kebidanan. Adapun macam-macam upaya pelayanan kebidanan meliputi yang pertama ada promotif, artinya proses pelaksanaan promosi seperti penyuluhan yang dilaksanakan oleh seorang bidan untuk meningkatkan status kesehatan klien. Yang kedua ada preventif, artinya proses pencegahan terhadap penyakit yang dilaksanakan oleh seorang bidan untuk klien. Yang ketiga ada kuratif, artinya proses pengobatan terhadap adanya penyakit yang dilaksanakan oleh seorang bidan untuk klien. Dan yang terakhir ada rehabilitatif, yang artinya proses pemulihan terhadap penyakit yang dilaksanakan oleh seorang bidan untuk klien. Materi selanjutnya mengenai ukuran pelayanan kebidanan yang bermutu. Pelayanan kebidanan bermutu adalah pelayanan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk dan diselenggarakan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan. Suatu pelayanan dikatakan bermutu jika penerapan semua persyaratan pelayanan kebidanan dapat memuaskan klien. Ukuran pelayanan kebidanan bermutu adalah ketersediaan pelayanan kebidanan, kewajaran pelayanan kebidanan, kesinambungan pelayanan kebidanan, penerimaan jasa pelayanan kebidanan, keterjangkauan pelayanan kebidanan, efisiensi pelayanan kebidanan, dan mutu pelayanan kebidanan, di mana mutu pelayanan kebidanan berorientasi pada penerapan kode etik dan standar pelayanan kebidanan, serta kepuasan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan pelayanan kebidanan. Maka jelaslah bahwa baik atau tidaknya mutu pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur tersebut. Dan untuk menjamin baiknya mutu pelayanan kesehatan, ketiga, unsur harus diupayakan sedemikian rupa agar sesuai dengan standar dan atau kebutuhan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Mas Anjali dengan NIM 2006091016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan submateri selanjutnya tentang standar pelayanan kebidanan. Untuk dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, ditetapkanlah standarisasi institusi kesehatan. Izin menyelenggarakan pelayanan kesehatan hanya diberikan kepada institusi kesehatan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya ketentuan tentang standarisasi yang lazimnya mencakup tenaga dan saran,
dapatlah dihindari berfungsinya institusi kesehatan yang tidak memenuhi syarat. Standarisasi adalah suatu pernyataan tentang mutu yang diharapkan, yaitu yang menyangkut masukan proses dari sistem pelayanan kesehatan. Telah disadari bahwa pertolongan pertama atau penanganan kegawat daruratan obstetrik neonatal merupakan komponen penting dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan kebidanan di setiap tingkat pelayanan kebidanan. Bila hal tersebut dapat diwujudkan, maka angka kematian ibu dapat diturunkan. Berdasarkan hal tersebut, maka standar pelayanan kebidanan inilah yang digunakan untuk penanganan keadaan tersebut, di samping standar untuk pelayanan kebidanan dasar. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang pelayanan kebidanan pada masa pandemi COVID-19. Bidan adalah salah satu profesi kesehatan yang paling familiar di tengah-tengah masyarakat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Sejak lama profesi ini hidup menyatu bersama masyarakat. Pelayanan atas dasar keluhan menyangkut kesehatan masyarakat mampu dijalankan dengan terbuka, bahkan sekalipun dengan segala keterbatasan alat kesehatan dan obat-obatan. Profesi ini bukan fungsi periferi atau pinggiran. Profesi bidan menuntut jenjang pendidikan terstruktur, kompetensi, dan sertifikasi teruji, baik secara nasional, regional, maupun internasional. Atas dasar tersebut, kesejahteraan yang baik, proteksi profesi yang maksimal, pelatihan yang baik, fasilitas keselamatan kerja, dan mendukung tegak serta berwibawanya profesi bidan merupakan kata kunci yang mengapresiasi profesi mulia dari seorang bidan. Selanjutnya, di tengah pandemi global COVID-19, termasuk di Indonesia, sangat dibutuhkan daya dukung positif dari pemangku kebijakan dan komitmen aksi sinergitas seluruh tenaga kesehatan termasuk bidan. Setidaknya dengan hal sederhana ini, publik bisa yakin bahwa melalui kontribusi bidan, perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat mampu direalisasikan dengan penuh tanggung jawab dan sungguh hati tanpa diskriminasi. Baik masa pandemi COVID-19 saat ini, pelayanan kebidanan yang dilaksanakan seorang bidan telah mengalami perkembangan dan perubahan, di mana saat ini seorang bidan harus melakukan prosedur pelayanan dan pelaksanaan kebidanan sesuai dengan atau berpedoman pada protokol kesehatan yang berlaku. Baik, sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pelayanan kebidanan pada masa pandemi COVID-19 di rumah sakit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Haikun Elestari dengan NIM 2006 091017. Yang pertama ada pelayanan bagi ibu hamil. Pelayanan bagi ibu hamil yang pertama yakni pemeriksaan kehamilan pertama kali dibutuhkan untuk screening faktor risiko, termasuk program pencegahan penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak atau PPIA. Oleh karena itu, dianjurkan pemeriksaannya dilakukan oleh dokter di fasilitas pelayanan kesehatan dengan perjanjian agar ibu tidak menunggu lama. Apabila ibu hamil datang ke bidan, tetap dilakukan pelayanan ANC, kemudian ibu hamil dirujuk untuk pemeriksaan oleh dokter. Yang kedua, dilakukan anamnesis dan pemeriksaan screening kemungkinan ibu menderita tuberkulosis. Yang ketiga, pada daerah endemis malaria, seluruh ibu pada pemeriksaan pertama dilakukan pemeriksaan RDT malaria dan diberikan kelambu berinsektisida. Yang keempat, jika ada komplikasi atau penyulit, maka ibu hamil dirujuk untuk pemeriksaan dan tata laksana lebih lanjut. Dan yang terakhir, pemeriksaan rutin atau USG untuk sementara dapat ditunda pada ibu dengan PDP atau terkonfirmasi COVID-19 sampai ada rekomendasi dari episode isolasi berakhir. Pemantauan selanjutnya dianggap sebagai kasus risiko tinggi. Selanjutnya ada pelayanan bagi ibu nifas. Ibu nifas dan keluarga harus memahami tanda bahaya di masa nifas dengan cara melihat buku KIA. Jika terdapat risiko atau tanda bahaya, maka periksakan diri ke tenaga kesehatan. Yang kedua, pelaksanaan kunjungan nifas pertama dilakukan di Pasienkes. Dan yang ketiga, ada kunjungan nifas kedua. Ketiga dan keempat dapat dilakukan dengan metode kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau pemantauan menggunakan media online disesuaikan dengan kondisi daerah terdampak COVID-19 dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 baik dari petugas, ibu, dan keluarga. Dan yang terakhir,
Pelayanan KB tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan membuat perjanjian dengan petugas, diutamakan menggunakan MKJP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Iputu Anggarani dengan NIM 2006091018. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kondisi pelayanan kebidanan pada masa pandemi COVID-19 di rumah sakit, khususnya bagi bayi baru lahir. Bayi baru lahir rentan terhadap infeksi virus COVID-19 dikarenakan belum sempurna fungsi imunitasnya. Bayi baru lahir dari ibu yang bukan ODP, PDP, atau terkonfirmasi COVID-19 tetap mendapatkan pelayanan neonatal esensial saat lahir, 0-6 jam, yaitu pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini atau IMD, injeksi vitamin K1, pemberian salep atau tetes mata antibiotik, dan imunisasi hepatitis B. Bayi baru lahir dari ibu dengan HIV mendapatkan ARV profilaksis pada usia 6-8 minggu. Dilakukan pemeriksaan early infant diagnosis atau EID bersamaan dengan pemberian imunisasi DPT, HB, HIB pertama dengan janji temu. Bayi baru lahir dari ibu yang menderita sifilis dilakukan pemberian injeksi benzatil penisilin sesuai pedoman neonatal esensial. Bayi baru lahir dari ibu ODP dapat dilakukan perawatan rawat gabung di ruang isolasi khusus COVID-19. Bayi baru lahir dari ibu PDP atau terkonfirmasi COVID-19 dilakukan perawatan di ruang isolasi khusus COVID-19 terpisah dari ibunya, yaitu tidak rawat gabung. Kemudian ada pun tantangan dan kendala yang dirasakan seorang bidan dalam menjalankan pelayanan kebidanan pada masa pandemi COVID-19 di rumah sakit. Dalam menjalankan pelayanan kebidanan pada masa pandemi COVID-19 di rumah sakit, bidan biasanya menemukan beberapa tantangan, yakni yang pertama, pengetahuan ibu dan keluarga terkait COVID-19 dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir di era pandemi yang masih kurang. Yang kedua, belum semua bidan tersosialisasi pedoman pelayanan KIA, KB, dan Kespro di era pandemi dan new normal. Yang ketiga, di era pandemi COVID-19, fasilitas kesehatan baik primer atau tempat PMB maupun rujukan harus betul-betul siap dalam pemenuhan APD, sarana, prasarana, dan SDM. Baik, sekian. Kemudian untuk penjelasan lanjutannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niputi Jenita Indreswari dengan NIM 2006093001. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu dalam menjalankan pelayanan kebidanan pada masa pandemi COVID-19 di rumah sakit, bidan biasanya menemukan beberapa kendala, yaitu yang pertama, kesulitan dalam pemenuhan APD dan bahan pencegahan infeksi, seperti biasanya sulit mendapatkan dan juga mahal. Yang kedua, kesadaran pasien untuk perlindungan diri dengan menggunakan masker dan mencuci tangan masih kurang, sehingga memperbesar risiko penularan virus. Yang ketiga, rasa khawatir bidan ketika terdapat pasien terdampak COVID dan tidak jujur. Yang keempat, alat screening rapid test terbatas tergantung kebijakan daerah. Dan yang kelima, sebagian bidan mengalami penurunan jumlah pasien. Selanjutnya, contoh nyata pelayanan kebidanan pada masa pandemi COVID-19 di rumah sakit. Salah satu contoh nyatanya yaitu panduan persalinan untuk rumah sakit di masa pandemi virus corona ini. Melansir surat edaran dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, yaitu tentang kesiapsiagaan rumah sakit rujukan dalam penanganan rujukan material dan neonatal dengan COVID-19, yaitu terdapat peraturan terkait persalinan di masa pandemi. Disebutkan bahwa karena banyaknya kasus COVID-19, maka perlu diterapkan protokol kesehatan bagi ibu hamil. Salah satunya, ibu hamil harus melakukan tes screening COVID-19 terlebih dahulu sebelum melahirkan. Selain itu, selama masa pandemi COVID-19, rumah sakit rujukan COVID-19 juga dihimbau agar melakukan pelayanan maternal dan neonatal dengan memperhatikan kewaspadaan isolasi bagi seluruh pasien. Nah baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om.